wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melakukan diseminasi dan penerapan budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11 SMP 1 Kota Solo. Salat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11 SMP 1 Solo yang memberikan waktu untuk kami untuk memberikan penguatan ataupun sambutan, bisa jadi motivasi kepada Bapak dan Ibu CGP Angkatan 11. Yang pertama kami ucapkan bahwa CGP melakukan diseminasi dan penerapan budaya positif modul 1.4. Di sini dapat dilihat bagaimana implementasinya yang telah dilakukan oleh CGP di SMP 1 Solo. Tentu kita berharap ini membawa angin segar ataupun membawa suatu kebaikan, terutama di SMP 1 terhadap proses belajar mengajar di SMP 1. Yang mana tentu Bapak dan Ibu telah menerima materi CGP Angkatan 11. Ini hendaknya dapat membawa perubahan mindset, pola pikir, bukan saja hanya bagi Bapak dan Ibu, tapi ini bisa diimpaskan kepada teman-teman guru yang lain, yang mana apa yang diperoleh di CGP ini nanti tentu kita akan implementasikan di kelas masing-masing. Bukan saja di kelas yang kita ajar, tetapi hendaknya membawa perubahan juga bagi teman yang lain. Dari sekian jumlah banyak atau guru di SMP 1 lebih kurang 85 orang, tentu ini bisa diimbaskan kepada rekan-rekan kita yang lain. Tentu kami sebagai unsur pimpinan berharap bagaimana hal ini bisa merubah SMP 1 untuk masa yang akan datang atau masa yang untuk ke depannya lebih baik dari hari ini. Tentu kita mulai dari hal-hal yang kecil, menjelang ataupun untuk menempuh kepada hal-hal yang lebih besar. Saya sebagai unsur pimpinan sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh CGP, terutama CGP Angkatan 11 SMP 1 Kota Solo. Teruslah maju, teruslah bergerak, kemudian terus membawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah mengeluh. Jalani apa yang telah digariskan sesuai dengan kodrat dan kemampuan kita. Tentu kita tidak mungkin di luar kemampuan yang kita lakukan. Insya Allah kita bersama-sama bisa, sehingga bisa memajukan SMP 1 untuk masa yang akan datang.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah dan jengkel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada kelas diseminasi modul 14 budaya positif kali ini. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu luangnya untuk membersamai kami para calon guru penggerak angkatan 11 Kota Solo. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula SMP Negeri 1 Kota Solo yang kita cintai ini. Selawat bersampulkan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan ibarat yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada modul 1.4 pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, salam bahagia dan selamat datang para guru hebat. Kenapa salam dan bahagia? Karena ketika kita mengucapkan salam, kita berharap orang yang menyambut salam kita juga bahagia untuk melihat kita. Jadi, apakah Bapak Ibu bahagia melihat saya hari ini? Ibu Mika bahagia. Terima kasih Bapak Ibu telah bahagia bertemu saya. Jangan, mudah-mudahan tidak ada yang terpaksa ya Bapak Ibu. Di sini kita akan memahami tentang pengalaman dan penerapan budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif itu sendiri adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana pembelajaran kita yang sebelumnya dan bagaimana untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua tentang disiplin positif dan juga ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia, di mana ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih baik, eksternal daripada internal? Dua-duanya, ya memang dua-duanya lebih baik, tapi lebih diutamakan itu internal diri. Seperti seorang anak ketika mereka mau datang ke sekolah tepat waktu, diharapkan itu dari internal dirinya mau datang ke sekolah, bukan paksaan dari ibu bapaknya untuk datang ke sekolah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol guru. Seorang guru itu bagaimana caranya mengontrol anak didiknya. Kemudian ada keyakinan kelas dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini supaya kita bisa sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita. Setidaknya itu bermula dulu dari kelas kita. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti kita tahu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Mungkin Bapak Ibu lebih ahli dan lebih tahu itu daripada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap dan perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memang adanya kita temukan pada kurikulum Merdeka,
bagaimana berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi produk, dan membuat ananda kita itu bisa memilih mana yang dia suka sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita tidak memaksakan anak A harus sama kemampuannya dengan anak B. Mungkin kita berikan konten yang berbeda sesuai minat dan bakatnya ataupun kesiapan belajarnya, begitu. Nah, setelah kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, kita juga seharusnya menghilangkan paradigma bahwa 32 anak yang kita ajar harus 32 juga kontennya atau pembelajarannya. Tidak seperti itu. Nah, nanti dalam pembelajaran di kelas itu juga kita akan mengontrol siswa bagaimana mereka belajar di kelas. Selama ini banyak miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru yang mengontrol murid. Kemudian bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya pribadi memang sebelumnya saya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya sering membuat murid merasa bersalah dan saya menganggap bahwa itu bisa menguatkan karakter. Misalnya kayak gini, kan patang cukup ibu tugas tuh patang. Enggak kamu deko jadinya gini. Itu seperti itu kita sering bertindak kepada murid-murid kita, khususnya saya itu Bapak Ibu. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita beranggap kita dewasa, anak-anak itu masih murid-murid kita, sehingga kita bisa memaksakan kehendak kita pada mereka. Harus tuntas ini dengan nilai segini. Pokoknya tugas-tugasnya harus lengkap begitu. Jadi kita sering memaksa, terutama saya sebelumnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah mengetahui tentang teori-teori kontrol ini, kita bisa mengubah paradigma ke pendekatan misalnya kebutuhan stimulus responnya bahwa realitas kita sama. Ternyata realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berarti murid-murid kita punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian ada stimulus yang mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Jadi nanti di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa juga nanti kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebelumnya kan seperti itu paradigmanya. Nah, nanti di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin yang lihat di sebelah kanan, yang tampaknya wajah sebelah kanan, yang melihat dari sebelah kiri tampaklah wajah sebelah kiri. Jadi kita punya pandangan berbeda sesuai dengan posisi-posisi kita. Begitu pula ananda kita, murid-murid kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol semua perilaku itu punya tujuan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana Rasulullah kita sudah mengajarkan dari berabad-abad sebelumnya bahwa yang dapat mengubah diri manusia itu sendiri bukan orang lain, tapi adalah dirinya sendiri. Kemudian ada juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan mungkin ketika kita gagal membujuk anak, kita paksa lagi. Tidak, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak berhasil dengan begini, maka kita ciptakan pilihan yang baru. Kemudian ada juga model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir kita harus win to win. Jangan satu menang, satu kalah, tapi sama-sama menang, sama-sama untung. Begitu mengubah paradigma kita ke teori kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini baru kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita kan menganggap disiplin itu patuh. Kemudian ada juga kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif itu ternyata merupakan salah satu pendekatan disiplin
disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk disiplin diri, mulai dari dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita akan bahas apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang ada dalam disiplin positif ini. Nah, intinya Bapak Ibu, pendekatan disiplin positif bukanlah tentang anak, bukan tentang peserta didik kita, melainkan tentang diri kita dan cara kita sendiri sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Kita guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Berarti kita dulu yang menjadi teladan bagi murid-murid kita, supaya nanti bisa memberikan disiplin positif bagi mereka. Nah, pendekatan disiplin positif ini merupakan kemampuan individu peserta didik, pendidik, bukan peserta didik ya Bapak Ibu, pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual atau kelompok. Nanti pendekatan ini akan memerlukan ada dukungan dari pemangku kebijakan, misalnya kepala sekolah dan juga stakeholder yang ada di sekolah, supaya disiplin positif ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini kami kumpulkan Bapak Ibu di sini untuk kami menyampaikan, menyebarluaskan tentang disiplin itu supaya kita sama-sama bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita ini. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa pendidik itu harus menerapkan nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah yang bersifat positif, yang untuk mencapai tujuan mulia yang menjadi tujuan hidup bagi seorang individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama. Ada lintas bahasa, ada suku, ada bangsa, ada agama maupun latar belakang. Khususnya di SMP 1 kita kan mempunyai ragam suku ya Bapak Ibu. Ada anak kita seperti Ibu Mika saja ya Bu Mika. Bu Mika sukunya Batak ya Bu Mika. Nah kita Minang, ada yang Melayu, ada yang di Minang aja sukunya sudah beragam begitu Bapak Ibu. Kemudian ada contoh profil pelajar Pancasilanya, itu yang kebijakan universalnya itu kita tahu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adapun mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Itu sudah sama-sama kita ketahui dan tertera pada profil pelajar Pancasila. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah kita tahu ada nilai-nilai kebijakan universal, kita juga perlu tahu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memerlukan tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya kita mengantuk, apa kebutuhan kita? Kita tidur, begitu. Ketika kita lapar, apa kebutuhan kita? Itu makan. Jadi makan itu mencapai tujuan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan dari rasa lapar tadi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Biasanya kita tahu itu surviving, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu kita perlukan.
Apa rasanya Bapak Ibu ketika kita tidak ada kasih sayang dan rasa diterima? Kita seperti kita mengajar di sekolah ini tapi kita dianggap tidak ada. Kan rasanya tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita. Begitupun peserta didik kita. Ketika mereka ada di dalam kelas, kita anggap dia ada, dia merasa diterima, diperhatikan, disayangi, itu akan membuat kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jangan terkadang kita menganggap anak didik kita ada dan tidak ada itu sama saja begitu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ketika kita melakukan ketika seseorang anak memiliki kemampuan, misalnya dia sampaikan kepada kita, Bu, saya bisa ini, Bu. Jadi kita akui kepadaan dia, walaupun itu belum sampai kepada tujuan yang kita maksud, tapi setidaknya dia sudah menunjukkan penguasaan terhadap dirinya pada bidang tersebut. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Di dalam pembelajaran diferensiasi ini ada Bapak Ibu kebebasan. Ananda kita itu misalnya kita sediakan konten yang bebas, kamu atau produk yang bebas, nanti di diferensiasi produk dia akan misalnya membuat teks prosedur. Prosedurnya mau yang suka memasak dia pilih, mau buat video prosedur teks memasak. Yang suka misalnya menyetrika baju, bisa dia buat manual, cara manual menyetrika baju seperti apa, melipatnya bagaimana begitu. Mulai dari hal-hal dasar. Jadi ketika anak diberi kebebasan memilih, mereka tetap mencapai tujuan yang sama, namun caranya berbeda. Itu kebebasan. Kemudian ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Terkadang Bapak Ibu saya sendiri jarang tertawa di dalam kelas. Jadi banyak anak-anak yang menganggap, wah Miss ini pemarah ya, wah Miss ini terlalu serius. Nah, setelah saya belajar tentang kebutuhan dasar manusia ini, saya mulai mengajak anak-anak itu bermain, bersenang-senang bersama, mendengarkan mereka, memberikan mereka kebebasan memilih mau nanti tujuan pembelajarannya dicapai bagaimana, membuat mereka merasa diterima ketika ada kesepakatan kelas. Di situ saya merasa senang menjadi guru ketika saya membuat peserta didik saya terpenuhi kebutuhan dasarnya begitu. Nah, di sini kita masuk lagi Bapak Ibu ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Di internal itu untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang dimotivasi eksternal itu ada misalnya untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Kalau ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya seperti contohnya peserta didik kita, mereka mengerjakan tugas kita untuk apa? Tugas yang kita berikan untuk menghindari hukuman misalnya, berarti itu motivasi eksternal yang mereka punya. Tapi ketika mereka mengerjakan tugas menganggap bahwa itu akan mereka pelajari nanti dan bermanfaat bagi mereka ketika mereka di dunia kerja, di luar sekolah, berarti itu sudah masuk motivasi internal begitu. Nah, contohnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang merdeka. Nah, di sini motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Nah, di sini ada Bapak Ibu bisa dilihat ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa bedanya? Mari sama-sama kita lihat. Nah, kalau ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita, misalnya contohnya itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Mereka terlambat masuk kelas, sudah kamu membersihkan kelas, berarti itu hukuman karena tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian
Kemudian ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian ada bersifat satu arah dari guru saja misalnya. Jadi murid tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu kategori hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Kategorinya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu namanya kategori tergolong kepada konsekuensi. Yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang paling bagusnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, kesalahan apa yang mereka perbuat, jadi mereka diproses, dibantu oleh guru untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, ada anak yang berkelahi dan kancing baju temannya sampai terlepas. Ketika kancing baju temannya terlepas oleh dia, kita tanya ke dia, bagaimana cara kamu menyelesaikan baju kancing temanmu yang terlepas? Saya lem Bu, misalnya katanya. Oh, kalau dilem kan mudah putus, mudah lepas kembali. Bagaimana caranya lagi? Dijahit Bu, katanya. Kan itu kita bantu dia menemukan langkah-langkah menyelesaikan masalah sendiri. Wah, bagus itu kalau dijahit. Tapi saya tidak bisa menjahit Bu, katanya. Belajar dulu menjahit. Sama siapa? Mungkin Bu Zai, kalau di sekolah kita kan Bu Zai yang hebat menjahit ya Bapak Ibu. Belajar dulu sama Bu Zai menjahitnya, menjahit kancing baju. Kemudian dia belajar, dia jahitkan kancing baju temannya yang putus. Nah, di sini itulah restitusi. Kita mengajarkan mereka menemukan solusi dan dia tetap berkolaborasi dengan kita. Kita mengarahkan dia apa yang harus dia capai, walaupun itu dia menemukan penyelesaian sendiri, tapi tetap dari guru datangnya arahnya, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini baru kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Misalnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu mungkin di zaman-zaman kita waktu masih sekolah dulu itu banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, berceramah, menundukkan kekecewaan mendalam. Apa rasuh hati ibu, bola pandai ibu macam kalian tak jual mandana. Nah, seperti itu. Kemudian ada teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian ada pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian ada manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira mana yang baik kita gunakan posisi kontrol itu Bapak Ibu? Dari yang 5 itu. Nomor 5, manajer, pemantau dan teman. Mungkin itu alternatif yang baik sebagai posisi kontrol guru. Tapi yang paling bagus itu adalah manajer. Nah, di sini misalnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah kasus bahwa siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ada misalnya kalau penghukum, misalnya ini contohnya, bukan di sekolah kita ya Bapak Ibu, contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contohnya, itu termasuk kategori menghukum karena sudah menghukum fisik anak tersebut. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja tidak pakai atribut, kamu mengecewakan sekali. Nah, itu pembuat rasa bersalah namanya. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Ya sudah, nggak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Nah, itu posisi kontrol ketika sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Kalau manajer, kayak gini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, di sini kita memberikan pertanyaan kepada anak supaya mereka mempunyai pemikiran untuk cara penyelesaian dengan cara mereka sendiri. Nah, itu yang bagus, yang manajer. Nah, kalau ini gimana Bapak Ibu?
saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrolnya kira-kira? Membuat rasa bersalah. Oke, bagus, sudah masuk kita ya Bapak Ibu. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, pemantau, pembuat rasa bersalah atau pemantau kira-kira? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum bukan hanya fisik tapi bisa juga psikis. Gitu. Jadi lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, bagus. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Wah, sudah hebat-hebat guru SMP 1 ini. Oke, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Pemantau. Lanjut. Nah, itu ya, habis ya Bapak Ibu. Nah, itu sedikit elaborasi dari pemahaman kita tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah capek kah mendengarkan saya bercerita dari tadi? Mau sedikit bersenam-senam dulu? Boleh ya, yuk kita senam sedikit ya Bapak Ibu. Senamnya cukup di posisi duduk saja. Iya, sedikit sholat Pak saya. Senam duduk, Bu. Iya, senam dulu aja Bu. Ya, bukan jari Bu, duduk. Suara udah Bu. Sabar ada Pak, sampai ya Pak. Itu orang panitia sudah bukan. Panitia sudah ucap Masih dia Wak. sabar kita. Kesindiran aku. Kerja-kerja itu. Atau panggil tuh Pak. Tak mau senyum ini. Dan baru dihidupkan. Baru dihidupkan. Mode Bluetooth Apa? sedang mencari perangkat. Apa? Sedang mangkok senyum. Terhubung berproses. Serius tuh Bu. Ini bisa jadi sama. Saya Tinggal dikatakan. Koneksi Bluetooth berhasil. ye. Boleh. Yes. Yes. Ya Pak Ibu. Capek kadang-kadang Bu. Bahasa Inggris. Gak apa-apa. Enggak, bahasa Korea. Ya, kita coba ya Pak Ibu. Oke. Oke. Instruktur Oke, silakan tangannya ya. Aduh, deh Bu. Alright. This was nice and fun. Ya. We had fun putting it together. I need to hear it. Let's go. Tap. Good. Alright, we're gonna keep the hands the same. We're gonna change the feet. Take it out. Force. Very good. Open.
Good. Shine. Rock it out. Up. We're gonna have a change here. Roll over. Good. Roll. Shine. Rock it out. Good. Here we go. Stop it. Stop that grip. Keep it going. All right, we're gonna hit that gentle switch on the top. Good. Nice and easy. We're gonna let it shine up and over. 4, 3. Back to the hook. Rock it out. And up and down. Good. Shine it out. Rock it out. Roll it over. Good. 2 more. Shine. Rock it out. Woo! Ya, terima kasih Bapak Ibu. Gimana rasanya? Sudah hilang mengantuknya kira-kira? Sudah. Sudah, maklum ya Bapak Ibu, sekarang sudah jam 12, jam-jamnya kita capek, kita letih, lesu, lemas. Dikit lagi Bapak Ibu. Nah, setelah kita sedikit bersenam-senam di atas kursi, kita lihat lagi namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa kita namakan itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kenapa namanya keyakinan, bukan peraturan? Karena datangnya berdasarkan aspirasi dari Siswa. Ya, kalau keyakinan datangnya dari aspirasi siswa, kata Bu Mika. Oke, betul sekali Bu Mika. Kalau peraturan itu datangnya dari guru atau sekolah. Berarti itu satu arah ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan datang dari guru, datang dari siswanya. Nah, keyakinan kelas ini itu membuat kita lebih fleksibel, membuat kita lebih bisa mempengaruhi cara berpikir dan perilaku anak itu lebih mendalam. Nah, ini lebih sering nanti jatuhnya ke motivasi intrinsik siswa. Jadi bukan karena peraturan mereka melakukan itu, tapi karena mereka sudah meyakini untuk menerapkan perilaku tersebut di dalam kelas. Nah, kalau peraturan itu menetapkan batasan dan harapan yang jelas yang mengatur perilaku dan semua siswa bisa saja mengikuti untuk mengikuti standar yang sama kalau di dalam peraturan saja. Nah, nanti mereka berkonsistensi untuk memastikan bahwa akan menerapkan peraturan itu. Berarti standarnya sama. Kalau bagusnya itu memang keyakinan kelas karena itu mendukung motivasi intrinsik. Nilai-nilai keyakinan itu membuat mereka melakukan peraturan-peraturan memang karena mereka meyakini, sadar bahwa itu benar begitu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita buat harus dalam bentuk yang abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, tuh Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Tidak boleh ada kata dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buanglah, bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang berkelahi dengan teman. Apa jadinya kalimat positifnya kira-kira Bapak Ibu? Saling menyayangi dan menghormati orang lain, gitu Bapak Ibu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Gak usah panjang-panjang, poinnya banyak sekali, cukup 3, 4, 5 saja gitu.
kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatannya. Jadi semua anak tahu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tentukan keyakinan dari peraturan berikut ini. Nah, ini sudah saya buat sekalian ya Bapak Ibu, bahwa selalu kembalikan buku pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kata-kata dilarang, dan jangan itu sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Bagusnya kalau dilarang mengganggu orang lain, hormatilah orang lain. Kalau dilarang melakukan kekerasan, mari menjaga keamanan, bisa begitu. Atau jangan berlari di kelas atau koridor, berjalanlah dengan sopan dan tertib, gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya terapkan, mungkin kurang tampak di sini. Keyakinan kelas itu kelas bahasa Inggris. Untuk kalau yang ini untuk kelas 9C, bahwa mereka punya keyakinan. Misalnya mereka buat jurnal sudah dikumpulkan sebelum hari pembelajaran. Jadi mereka sudah tahu. Kemudian ada menghargai, tidak mencontoh punya teman. Itu menghargai karya temannya, tapi tidak boleh tidak kita tulis itu. Buatlah karya yang orisinil, gitu Bapak Ibu. Itu contoh yang telah saya terapkan. Nah, selain budaya positif tentang keyakinan kelas, juga ada segitiga restitusi. Nah, tadi segitiga restitusi sudah kita jawab juga sedikit tentang restitusi, bagaimana cara membuat anak-anak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, itu segitiga restitusi. Ada 3 tahap pada segitiga restitusi ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yuk kita lihat apa itu yang mereka bertiga. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas berarti berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi mungkin kita jawab seperti ini: berbuat salah itu wajar, kita juga manusia biasa, begitu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bisanya juga ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau mencari solusi dari masalah ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke kategori menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah mungkin bisa Bapak Ibu lakukan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung menjudge-nya, wah ini salah, nggak boleh begitu, tidak. Tapi kita tanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, gitu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang menurutmu berarti, begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah tentang apa yang dia lakukan. Tahapan yang ketiga, tadi udah ada validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua menanyakan keyakinan. Kita berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini kita tanyakan tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita yang berhubungan dengan ini? Dengan permasalahan kamu? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau seperti apa gambaran dari sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Jadi pada tahap menanyakan keyakinan, anak-anak ini tidak ditanyakan mengasewa, asewa ke gue, tidak seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu.
Nanti saya tunjukkan contohnya seperti apa penerapan segitiga restitusi. Kamu tahu nggak kenapa Miss panggil ke sini? Oke, Miss sering dengar itu dari bapak ibu guru yang ngajar di kelas Ebi, kalau Ebi sering tidak buat tugas. Apakah itu benar? Ya Miss, soalnya Ebis itu capek soalnya sering bantuin orang tua. Oke, bantu orang tua itu nggak apa-apa Ebi, itu kan baik. Cuma pelajaran itu juga penting. Jadi Ebi juga harus peduli kepada pelajaran dan tugas-tugas Ebi. Ebi mau nggak kita cari solusinya bersama-sama? Nah, Miss, Oke, kira-kira apa yang telah Ebi lakukan? Ebis sering bantu orang tua di rumah, jadi Ebi lupa sama tugas sekolah. Oke, kalau begitu apa kira-kira konsekuensi dari yang Ebi lakukan? Misalnya karena keseringan bantu orang tua, Ebi jadi lupa tugas, ketinggalan pelajaran. Itu juga nilainya jadi kurang baik ya? Ya, Iya, oke. Kira-kira setelah Ebi melewati itu apa sih rencana Ebi untuk memperbaiki kesalahan Ebi itu? rencananya sih mau bagi waktu antara membantu orang tua sama ngerjain tugas sekolah. Oke, bagus. Kira-kira gimana cara Ebi bagi waktunya? Mungkin nanti bisa bagi-bagi tugas sama kakak juga di rumah. Oke, mungkin bisa kakak Ebi yang bantu cuci piring, Ebi buat tugas ya. Ya, Oke, bagus. Nah, Ebi juga harus ingat bahwa belajar itu penting untuk mewujudkan cita-cita Ebi. Nanti Ebi cita-citanya mau jadi apa? rencananya sih mau jadi dokter. Wah, cita-cita yang bagus ya. Jadi kalau Ebi mau jadi dokter harus rajin belajar. Oke. Nah, makasih banyak Ebi. Mudah-mudahan Ebi besok lebih baik lagi dalam pelajaran dan berubah ya. Oke, terima kasih Ebi. Sama Miss. Terima kasih sudah meluangkan waktunya temui Miss hari ini ya. Kira-kira Vivi tahu nggak kenapa Miss panggil? Enggak tahu Miss. Oke. Miss dengar kemarin itu Vivi sering terlambat. Iyakah begitu? Benar Miss. Oke. Kenapa bisa Vivi terlambat? Mungkin gara-gara kemarin keasikan nonton anime Miss, jadi lupa waktu. Oke, nonton anime mungkin boleh ya. Tapi sering terlambat juga tidak boleh. Nanti mengganggu pelajaran Vivi. Orang sudah mulai belajar, Vivi masih di jalan, kan nanti jadi kena marah juga sama gurunya kan. Nilai Vivi juga nggak bagus nanti jadinya. Kira-kira Vivi mau nggak Miss bantu carikan solusinya biar tidak terlambat lagi? Mau Miss. Oke, Miss mau tanya dulu apa perbuatan yang tidak benar yang telah Vivi lakukan? Yang tidak baiknya. Nah, kemarin nonton anime sampai larut malam Miss, Oh. terus jadi susah bangun pagi. Oke, setelah itu apa akibatnya? Jadi terlambat datang ke sekolah Miss, terus juga ketinggalan pelajaran. Oke, setelah itu kira-kira apa yang bisa Vivi perbuat agar tidak seperti itu lagi? Mungkin membatasi menonton anime Miss, terus juga bangun lebih awal. Oke, mungkin bisa jadi kamu juga bisa pakai aplikasi ya, aplikasi yang di handphone ada nggak yang ya pengingat tidur atau sejenis alarm itu? Ada Miss. Nah, bisa Vivi pakai itu. Kemudian Vivi juga bisa minta bantu orang tua untuk bangunin Vivi ya. Oke, Vivi punya cita-cita nggak nanti jadi apa? Mau jadi dokter Miss. Oke, bagus. Nah, jadi dokter itu juga nggak boleh datang terlambat ya. Iya. Nanti ada pasiennya, ada darurat, Vivi terlambat nanti keburu meninggal orangnya kan juga tidak baik. Oke, mudah-mudahan setelah ini Vivi bisa mengatur waktu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Miss atas sarannya. Sama. Perasaan saya mengenai praktik segitiga restitusi ini adalah saya merasakan kenyamanan karena guru tidak marah ketika saya salah. Saya merasa diayomi, dimengerti, sehingga muncul perasaan dimotivasi dalam diri saya sendiri untuk menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa dicap sebagai orang yang bersalah. Tanggapan saya terkait praktik segitiga restitusi adalah saya merasakan kenyamanan karena guru tidak marah ketika saya melakukan kesalahan. Saya merasa diayomi dan dimengerti, sehingga muncul perasaan bahwa saya dimotivasi dan tumbuh niat dari dalam diri saya untuk menjadi lebih baik
dengan menyelesaikan permasalahan saya sendiri tanpa dijudge sebagai orang yang bersalah. Oke, Bapak Ibu, tibalah kita di bagian penutup. Nah, di sini mewujudkan lingkungan belajar yang memiliki budaya positif adalah tanggung jawab bersama semua pihak sekolah. Harapannya agar terwujud profil pelajar Pancasila. Oke, apa yang kira-kira dapat Bapak Ibu simpulkan pada kegiatan kita siang hari ini? Yang pertama tadi ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita ketahui. Penerapan disiplin positif dalam mengetahui posisi kontrol seorang guru, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, tapi adalah sebagai seorang manajer. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bahwa keyakinan kelas tercipta berdasarkan kesadaran peserta didik bahwasanya hal tersebut memang benar untuk dilakukan. Oke, keyakinan kelas tercipta dari kesadaran peserta didik bahwa hal itu yang mereka yakini benar untuk dilakukan. Ada juga tadi cara-cara untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa melalui segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi mereka diajarkan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kira-kira ketika kita pakai segitiga restitusi, posisi kontrol kita sebagai apa Bapak Ibu? Manajer ya. Itu yang kita harapkan dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf saya banyak-banyak minta maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good shine.